Udah mulai belum pelajaran? Oke. Oh, udah. Sudah Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi kita prestasi dari POK. Adakah di antara kalian yang belum masuk grup? Sudah semua? Ya, baik. Kelompok 1 dari absen 1, persilakan untuk menampilkan slide presentasi. Suaranya mana? Silakan, perwakilan kelompok. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Aisyah, Aga, Alana, Atfin, dan Afgan akan mempresentasikan pelajaran informatika bab 1. Mari kita mulai. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Lanjut. Ini aku ya. Gimana bagi kelompoknya terserah. Iya, Advin. Kira-kira kenapa kita perlu informatika? Dalam mata pelajaran ini, kalian akan belajar mengenai teknologi komputer dan sistem yang dibangun menggunakan teknologi komputer tersebut. Kalian akan belajar cara memanfaatkan teknologi komputer, juga teori untuk memahami cara kerja komputer. Dengan demikian, kalian akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan lebih maju teknologinya. Masih pada bingung kan? Perbedaan dan informatika. Informatika adalah disiplin ilmu yang fokus kepada pengembangan sistem berbasis komputer dengan segala kemampuan pemrograman, kecerdasan buatan, dan jadikan komputernya. Sedangkan teknik komputer adalah disiplin ilmu yang mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari mendesain, membangun, mengimplementasikan, dan memelihara perangkat lunak software dan perangkat keras hardware. Apa prinsip yang perlu dipahami siswa dalam mempelajari informatika? 1. Informatika didasari berpikir computational thinking sebagai landasan berpikir. Berpikir merupakan elemen paling penting dalam belajar. 2. Informatika bukan hanya memakai komputer, tetapi juga memakai aplikasi. Informatika adalah salah satu cabang ilmu seperti halnya matematika.
biologi, dan ekonomi. Informatika terdiri atas konsep dan praktik. Dikemas dalam aktivitas pembelajaran yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan. 4. Informatika merupakan ilmu yang berinteraksi oleh dengan semua bidang lain. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan apa kaitan dengan mata pelajaran lain. Apa yang kudapatkan pada pembelajaran informatika? Apa yang dapat membantuku untuk memahami mata pelajaran lain dengan lebih baik dan sebaliknya? 5. Pembelajaran informatika akan mendidik kalian menjadi pencipta di dunia digital, bukan hanya sebagai pengguna teknologi. Apa yang akan dipelajari dari mata pelajaran informatika? Pada materi informatika, kita akan diajarkan prinsip dan praktik sistem komputasi sehingga dapat menghasilkan karya dan kreativitas sendiri yang bermanfaat. Kita juga akan diajarkan berbagai bidang informatika, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan programan, dampak sosial informatika, dan praktikal lintas bidang. Apa saja yang kita pelajari di kelas 7 ini? Nah, yang kita pelajari di sini adalah 1. Berpikir komputasional, 2. Teknologi informasi dan komunikasi, 3. Sistem komputer, 4. Analisis data, 5. Algoritma dan pemrograman, 6. Dampak sosial informatika, 7. Praktika lintas bidang. Apa itu problem solving dan kenapa penting ya? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving. Penyelesaian persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi. Semakin dewasa, problem yang akan dihadapi mungkin lebih rumit. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk sejak sekarang belajar cara mengatasi masalah. Sebagai pelajar informatika yang baik, sebaiknya memiliki beberapa karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Karakter-karakter ini akan diimplementasikan dan diinformasikan. Dua kemampuan umum dalam pelajaran informatika. Bekerja dalam kelompok dan mengkomunikasi hasil kerja. Bekerja dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja. Bekerja dalam kelompok adalah suatu cara menyelesaikan tugas ataupun masalah bersama dengan orang lain. Hal ini dilakukan agar tugas dapat selesai dengan mudah. Hal yang perlu diperhatikan orang lain. Agar bekerja dalam kelompok berarti adalah membagi tugas dan peran tiap anggota dan membangun strategi menyelesaikan tugas seperti mendeskripsikan peran tiap anggota dengan jelas diselesaikan. Mengomunikasikan hasil kerja adalah suatu unsur penting dalam bekerja agar orang lain bisa tahu hal yang kita kerjakan. Kita dapat melakukan hal ini dengan dua cara, yaitu infografis, berisi konten dan tampilan. Harus memperhatikan tujuan infografis, kepada siapa infografis ditunjukkan, dan konten yang benar dan mudah dimengerti. Pemilihan kata, ilustrasi, dan pengaturan
tata letak, dan warna juga harus diperhatikan presentasi. Berisi ringkasan, latar belakang, paparan utama, kesimpulan, mengandung tampilan yang jelas dan menarik untuk diperhatikan. Apa itu buku kerja siswa? Buku kerja siswa adalah himpunan seluruh hasil belajar selama 1 tahun. Cara menggunakan buku kerja siswa secara efisien dan efektif adalah dengan membuat catatan tugas dan materi dan mengorganisir catatan tersebut secara rapi hingga memudahkan kita dalam menemukan catatan dan materi yang ingin kita pelajari. Nah, berikut presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini 5-5-nya kerja atau hanya 1 orang itu? Semuanya. Semuanya. Coba ditampilkan lagi slide-nya. Slide yang saya tunjuk ini diperbaiki. Silakan ditampilkan lagi. Ya. Pertama, full itu sama udah bagus. Next berikutnya. Slide yang kedua ini, ya. Ini kalau bisa huruf bedain lagi dikasih miring gitu. Karena ini kan mengaji. Next berikutnya. Nah, ini kalau kecil. Usaha size-nya 24. Ya, ini kecil. Kalau kamu susah bacaan, kalau kamu presentasinya dalam jumlah banyak orang, atau jumlah kecil. Tapi kalau bisa digedein masih cukup kan space-nya itu. Jadi ukurannya 24 digedein. Next berikutnya. Nah, ini juga nih size-nya digedein. Ya, 24. Terus nah, ini enggak size-nya dibesarkan 24 supaya lebih besar. Next. Nah, ini kan amburadul nih. 1-nya kemana, 2-nya kemana, harusnya berurut pakai balet yang beri 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dibikin yang bagus size-nya juga. Next berikutnya. Nah, ini juga nih masih terlalu kecil. Nggak kebaca kalau saya ukuran pakai nggak kebaca, kecuali kalau di depan komputer. Next berikutnya. Nah, ini udah bagus, tinggal ditambah lagi lebih. Diperbesar lagi hurufnya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya itu 2-nya belum berurutan tuh, 2 belum. Nah, ini juga size-nya di depan 24 ukurannya gitu. Terus dirapiin informatika dari Fakultas Pancasila.